Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Pet Farm ya. Channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba, teman-teman. Di sini saya ingin membahas kali ini tentang murai batu ngetem ya. Nah, tentang murai batu ngetem. Untuk teman-teman, murai batu ngetem itu penyebabnya apa? Nah, terkadang hal sepele bisa menyebabkan murai batu kita tidak kerja maksimal, seperti murai batu yang tidak kondisi, murai batu yang belum kondisi lantas dipaksa untuk dilombakan. Ini bisa jadi salah satu murai batu kita tidak kerja saat di lapangan. Nah, untuk mengatasi murai batu yang tidak kerja saat di lapangan, itu kita perlu cari tahu ya, apa penyebabnya. Apakah murai batu kita selalu digedur dalam melombakan, semisal setiap minggu kita apakah melombakan terus, ataukah murai batu ini sering di-track saat di rumah. Murai batu yang sering di-track biasanya juga akan mengalami yang namanya jeda atau ngetem ya, karena ini kondisi saat burung murai batu kita terlalu lama di-track. Kadang sampai habis beberapa kopi kita dalam mengetrack murai batunya, kita lupa waktu. Nah, ini bisa jadi salah satu sebab murai batu kita itu jeda, dari murai batu kerja terus sampai jeda, kerja lagi, jeda lagi. Nah, kebiasaan seperti ini nanti kalau kita kebiasaan ngetrack murai, maka akan terbawa ya, akan terbawa saat kita lomba. Nah, inilah risikonya ketika kita sering ngetrack murai. Tentunya itu kurang bagus untuk murai batu yang orientasinya ke lapangan, teman-teman. Jadi perlu dipahami bahwa ngetrack murai batu itu sebenarnya kurang bagus ya, untuk ngetrack murai itu kurang bagus. Nah, jadi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya. Murai batu yang di track memang tidaklah bagus ya. Oleh karena itu, untuk murai batu yang memang orientasinya ke lapangan, sebaiknya jangan di track ya, jangan di track. Nah, itu yang perlu dipahami. Di rumah juga jangan sesekali memancing-mancing murai batu ya dengan suara MP3 ya, suara MP3 tarung apalagi, itu tidak dianjurkan sama sekali, teman-teman, untuk murai batu yang memang orientasinya ke lapangan. Untuk orientasi ke lapangan, murai batu harus kita kondisikan sebaik betul ya, sebaik mungkin. Jangan sampai kita salah dalam perawatan. Terkadang kesalahan sepele saja menyebabkan murai batu kita tidak kerja, teman-teman ya, tidak kerja saat di lomba. Coba teman-teman cek apakah murai batunya saat di lomba itu di rumahnya terlalu gacor atau saut-sautan sama murai batu lain. Coba teman-teman cek kembali ya, coba teman-teman cek kembali. Jika itu terjadi, maka bisa saja itu jadi salah satu sebab murai batu kita tidak jalan. Nah, saat di bawah, saat di pedok, saat di bawah, coba teman-teman cek juga apakah murai batu kita sudah mengeluarkan materi saat di pedok atau di area sekitar. Karena murai batu yang mengeluarkan materi sebelum sesi lombanya
ini biasanya salah satu sebab pertama murai batu kita tidak akan jalan maksimal ketika pas sesinya tiba. Nah, hal-hal kecil seperti inilah yang perlu kita perbaiki. Jika masalahnya pada di area pedok, ketika kita menunggu sesi lomba tapi burungnya sudah mengeluarkan materi, maka apa yang sebaiknya kita lakukan? Ketika kita menunggu sesi lomba dan burung murai batu itu sudah mengeluarkan materi, sebaiknya kita asingkan dulu agak jauh ya. Kita jangan mendekat ke area lomba ketika kita tahu murai batu kita ada tipikal bongkar materi saat di pedok atau di bawah. Nanti kurang satu sesi murai batunya mulai dirapatkan ya, mulai dirapatkan, karena ini untuk menjaga stamina-nya, menjaga tenaganya dan amunisinya. Itu hal-hal yang perlu kita lakukan teman-teman ya, itu yang perlu kita lakukan. Jadi untuk teman-teman banyak banget hal yang bisa dilakukan untuk menahan tenaga murai batu itu untuk tidak terbuang sia-sia. Atau kalau diasingkan saja masih bongkar materi, coba teman-teman mundurkan ya, mundurkan atau setnya diturunkan, karena kalau terlalu tinggi juga gampang meledaknya ya. Hanya taruh di bawah saja sudah membongkar-bongkar materi, contohnya itu bisa saja setnya ketinggian. Contohnya ketika di bawah dikasih 99, nah maka dia bongkar sebelum sesinya. Tapi ketika teman-teman coba turunkan ke 77, ini bisa mencoba sedikit meredam ya, meredam. Nanti kalau di atas dia langsung lihat murai batu lain, maka pematiknya juga akan besar tentunya. Nah seperti itulah kiranya tentang murai batu yang tidak kerja maksimal atau jeda tadi teman-teman. Terus burung tidak kondisi. Nah coba teman-teman cek lagi kotorannya, apakah kotorannya encer atau berbau yang kurang sedap. Nah ini juga bisa menandakan burung murai batu teman-teman tidak siap. Dalam artian burung masih pengondisian, seharusnya untuk burung murai batu yang kotorannya encer itu jangan dilombakan terlebih dahulu ya, jangan dilombakan. Coba teman-teman cek lagi untuk kotorannya, apakah kotorannya encer. Kalau kotorannya encer tidak sekel, dalam artian tidak padat, sebaiknya ditahan dulu meskipun dia makan EF ya, makan EF juga harusnya ada ampasnya ya, bukan berarti tidak ada ampasnya, harusnya masih ada ampasnya, barangkali ada gangguan di pencernaan. Jadi teman-teman juga harus paham betul bahwa murai batu kita itu pas kita lombakan sebaiknya dalam keadaan on fire, dalam keadaan siap tempur teman-teman. Nah itu yang perlu kita pahami. Coba teman-teman cek kembali. Kita masuk ke penutup. Nggak apa-apa, yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.